Fayaqul, ini yang kita harapkan, di antara yang kita harapkan. Fa ushidukum. Mari kita simak apa kata Allah. Semoga kita dapat hadis ini. Fa ushidukum. Saya bersaksi di hadapan kalian semua. Kalian itu malaikat yang ditanya tadi sama Allah. Apa Pak Haji kata Allah? Anni qad ghafartu lahum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya bersaksi, antum jadi saksi, malaikat jadi saksi. Antum saksikan. Saya telah mengampuni mereka semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Besar atau kecil ini? Besar. Ini besar. Maka ketika ini besar, muliakanlah ilmu dan majelis ilmu. Ketika memang ini besar, muliakanlah ilmu dan majelis ilmu. Karena bukan cuma sekedar ilmu. Allah mengatakan fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saya saksikan atau saya bersaksi di hadapan Anda semua wahai para malaikat kalau saya telah mengampuni dosa mereka semua. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah tetapkan kita menjadi orang-orang tersebut. Qala yaqulu malakun minal malaikati fihim fulanun laysa minhum. Salah satu malaikat berkata, di antara orang yang duduk di majelis ilmu ada yang motivasinya bukan seperti yang disebutkan dalam dialog ini. Motivasinya bukan surga, motivasinya bukan takut dari neraka, motivasinya bukan ampunan Allah. Ada di antara mereka yang motivasinya bukan itu. Maka ini satu PR buat kita ke dalam majelis ilmu harus memiliki motivasi ini. Kenapa? Karena innamal a'malu gimana? Binniyat. Seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau kita datang majelis ilmu, misalnya niat awalnya pengetahuan kita keutamaan menunggu waktu sholat ke sholat berikutnya, dihitung sebagai orang yang sholat dari maghrib ke isya, itu ada keutamaan. Maka ketika kita tahu hadis ini, kita enggak cukup dengan cuma mendapatkan atau tidak akan merasa cukup, enggak akan puas kalau yang kita dapatkan cuma apa? Pahala menunggu waktu sholat. Tapi kita mau surga. Kita juga mau surga. Kita juga takut dari neraka. Dan yang lebih dahsyat lagi, kita mau termasuk apa? Termasuk apa jemaah? Antum mau termasuk apa dari hadis ini? Ada harapan enggak? Antum mau apa? Jemaah. Dari hadis ini antum mau apa? Mau semuanya? Mau semuanya? Diampuni dosanya, dipastikan kata Allah Subhanahu wa taala, fa ushidukum, saya bersaksi di depan kalian semua, depan malaikat
anni qad ghafartu lahum, saya ampuni dosa mereka semua tanpa terkecuali. Allahu Akbar. Kita keluar dari sini tanpa dosa, keluar dari majelis ilmu tanpa dosa. Kalau kita tahu ini, saya yakin gak akan ada yang tidur di majelis ilmu. Ya Pak Haji, gak akan ada yang tidur. Gimana mau dibagi-bagi keberkahan? Bismika Allahumma amut. Wallahi, ya, kalau kita tahu keberkahan ilmu, majelis ilmu, ternyata bukan cuma apa? Ilmu. Ya. Bisa jadi ilmu yang kita pelajari, yang kita ketahui, tidak bisa kita amalkan, Pak Haji. Mungkin atau tidak? Mungkin. Dan bisa jadi dimaafkan lewat majelis ilmu. Ada yang menarik. Syekh Abdul Razak cerita, hafizahullah ta'ala. Ya, kata malaikat, nanti saya cerita. Kata malaikat, inna maja'ali hajatin. Ada sebagian mereka yang duduk di majelis ilmu itu karena satu kebutuhan, kepentingan, bukan surga, bukan takut dari neraka, bukan ampunan Allah, mau kepentingan lain, ada kepentingan lain. Oleh karena itu kita luruskan kepentingan kita dalam majelis ilmu. Qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang tadi punya kepentingan itu, yang punya kepentingan selain apa? Ilmu, ampunan, dia duduk bersama ahlul ilmu itu, dia enggak rugi. Dia enggak akan rugi, dia enggak akan binasa, dia enggak akan sengsara. Dia masih dapat kebaikannya. Masih dapat kebaikannya. Nah, ceritanya gini Pak, Syekh Abdul Razak cerita, hafizahullah. Kata Syekh Abdul Razak, di majelisnya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, ada orang antusias belajar. Ya Mas Zaini, orang ada yang antusias, belajarnya antusias Pak Haji. Maju ke depan, gitu. Duduk di depan. Tapi pelangap-pelongo. Tahu nggak pelangap-pelongo? Hah? Pelangap-pelongo itu apa? Ya begini Pak Haji, gitu. Kayak orang nggak ngerti gitu. Tengok lagi ini. Hah? Paham nggak? Ini. Yang lain nulis, yang lain nyatet, yang lain nyimak, dia begini-gini. Setelah majelis selesai, Syekh Utsaimin bilang gini, antum paham? Syekh tanya sama dia, karena ada gelagat dia ini nggak paham gitu. Antum paham? Apa yang kita pelajari? Kata dia apa? Enggak. Enggak. Antum paham? Enggak. Terus nggak nyatet. Mubtadi dia Pak, dia di mubtadi. Mubtadi pakai hamzah, bukan pakai ain. Kalau mubtadi pakai hamzah, pemula. Kalau mubtadi' pakai ain, itu ahlul bid'ah, pelaku bid'ah. Dia mubtadi, ini orang baru belajar. Antum paham? Enggak. Terus ngapain duduk di sini? Kata Syekh, terus antum ngapain duduk di sini? Pak Haji, itu Syekh Utsaimin tadinya mau ngasih pelajaran ke dia. Dia ternyata pernah baca hadis ini Pak Haji. Dia pernah baca hadis ini. Dia bacakan penghujung hadis ini. Dia bilang begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ana jalisun huna liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya duduk di sini karena perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Dia bacakan ujung hadisnya. Duduk bersama ilmu dan ahlul ilmu di tempat ilmu itu tidak akan rugi. Pasti banyak keberkahan, pasti banyak kebaikan. Di samping ilmu. Di samping apa? Ilmu. Dia nggak dapat ilmu, orang nggak paham, nggak ngerti dia. Syekh Utsaimin ketika mendengar dia jawab itu apa reaksinya? Diam, nangis. Tadinya mau dikasih pendidikan, justru kata Syekh Abdul Razak, justru di situ Syekh Utsaimin dapat pelajaran dari dia. Pelajaran apa? Lurus, benar niatnya. Saya duduk ke sini karena hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah, kalau kita punya kekurangan pemahaman, kecerdasan, gak ada masalah duduk di depan. Oke? Gak ada masalah. Ilmunya gak dapat atau ilmunya tertunda dapatnya, mudah-mudahan ampunan dapat. Kan gitu. Mudah-mudahan terhindar dari neraka. Walaupun nanti begitu kita tanya, antum paham? Ora. Ya Bang Rijal ya. Atau paham? Ora gitu. Maafi muskilah. Yang penting kita sudah ada ikhtiar. Sudah ada ikhtiar untuk faham. Faham itu hadiah dari Allah Jalla dzikruhu. Jelas ya? Baik, alhamdulillah. Ini muqaddimah untuk kajian kita di malam hari ini. Sebelum kita, ya Bang Ali ya, gimana Bang Ali? Muqaddimah ya? Hah? Setengah jam? Iya. Alhamdulillah. Semoga ada hikmahnya, ada pelajarannya. Semoga tambah semangat dalam mendatangi majelis ilmu. Ada yang mau tanya sebelum saya lanjut di buku? Ada yang mau pulang? Ada yang mau tanya silahkan. Kalau nggak ada kita lanjut ke kitab kita. Baik jemaah, kita lanjut di pembahasan buku kita. Kitab Syarah Al-Usul As-Salasah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Beliau mengatakan hafizahullahu taala, yakni menjelaskan tentang perkataan Syekh atau Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, sabar terhadap gangguan. Sabar terhadap gangguan. Di antara fikih yang harus kita ketahui ketika kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan kita hadapi adalah gangguan-gangguan dari berbagai pihak.
baik dari diri kita sendiri maupun dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Harus kita tahu jamaah, kalau gangguan itu ada. Kalau orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan berbagai macam gangguan. Ketika dia mengetahui gangguan-gangguan tersebut, maka dia bisa mengatasinya. Bisa mengatasi gangguan tersebut. Jika dia punya masalah dalam perjalanan menuju Allah dan dia tahu perjalanan menuju Allah akan Allah Subhanahu wa taala hadapkan dirinya dengan gangguan dan gangguan.